Halo, selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini nih kita mau bahas satu sumber yang Anda bagikan, judulnya Penangkal Alkitabiah Melawan 7 Senjata Iblis. Menarik judulnya. Iya kan? Jadi teks ini mengurai 7 hal yang dianggapnya senjata yang ganggu ketenangan batin kita, tapi tenang, ada juga penangkalnya, katanya dari Alkitab. Oke, Tujuan kita sekarang, ya membedah gagasan utamanya aja, menangkap apa sih inti dari teks ini buat Anda. Siap ya? Mari kita mulai kupas. siap. Ya, sumber ini memang menyajikan sebuah perspektif spiritual yang bisa dibilang cukup terstruktur ya. Jadi tantangan-tantangan internal kayak rasa malu atau pikiran negatif gitu, Ya, itu dilihat sebagai serangan. Nah, solusinya menurut teks ini ya, ada di keyakinan ayat Alkitab tertentu sama hubungan dengan Tuhan. Tapi penting tipe ingat ya, kita di sini cuma coba pahami apa yang ditulis di sumber ini, nggak nambah-nambahin interpretasi di luar itu. sip, jelas. Oke, kita mulai dari senjata pertama yang disebut. Rasa malu atau shame. Sumber ini jelasinnya itu kayak perasaan kotor, nggak layak, rasanya kayak masa lalu tuh ngejar terus. Berat ya kedengarannya. Banget. Nah, solusi yang ditawarin mengadopsi apa yang disebut identitas baru dalam Kristus. Teksnya merujuk ke Roma 8 ayat 1. Oh, yang bunyinya soal tidak ada penghukuman itu ya? Betul. Intinya, ayat itu bilang nggak ada lagi penghukuman buat mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Gitu. Yang menarik di sini itu penekanannya ya, gimana perubahan identitas dari yang terikat masa lalu, jadi identitas baru, itu jadi cara melawan rasa nggak layak tadi. Jadi logikanya, rasa malu itu nempel di identitas lama. Kayaknya gitu, menurut sumber ini. Identitas lama itu dianggap udah diganti sama status baru di hadapan Tuhan. Jadi klaim nggak ada penghukuman itu jadi dasar buat nolak rasa malu. Oke, oke. Nah, ini ada kaitannya juga nih sama rasa tidak aman atau tidak berharga insecurity. Perasaan nggak cukup baik, nggak ada harganya. Oh iya, ini juga sering dialami banyak orang ya. Iya kan? Nah, penangkalnya di sini adalah menerima nilai diri dari Tuhan. Ayatnya dikutip Mazmur 139 ayat 14 yang bilang kita diciptakan dahsyat dan ajaib. Sama Yesaya 43 ayat 4 yang bilang kita ini berharga di mata Tuhan. Nah, ini nyambung sama yang tadi ya. Kedua penangkal ini buat rasa malu dan rasa tidak aman, sama-sama coba geser sumber nilai diri. Geser dari mana ke mana maksudnya? Dari mungkin pencapaian, atau kata orang, atau masa lalu. Jadi ke perspektif Tuhan, gitu. Sebagaimana dijelaskan di ayat-ayat itu ya menurut teks ini. Oke, paham. Sekarang kita pindah ke area pikiran sama perilaku ya. Ada pikiran tak terkendali, uncontrolled thoughts. Wah, ini juga umum banget nih. Iya, pikiran negatif, khawatir terus, atau malah pikiran yang destruktif yang susah banget dihentikan. Nah, teks ini kasih solusi double nih. Double gimana? Pertama, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini rujukannya 2 Korintus 10 ayat 5. Ayat ini kan ngomongin soal meruntuhkan argumen yang lawan pengenalan akan Tuhan. Oke, menawan pikiran. Terus yang kedua? Yang kedua, secara sadar mengisi pikiran dengan hal-hal yang baik, kayak yang dianjurkan di Filipi 4 ayat 8 itu. Jadi ada aspek aktifnya ya di sini. Bukan pasif nunggu pikiran baik datang, Betul. tapi usaha sadar buat nyaring, nawan, terus ngarahin fokus pikiran kita sesuai keyakinan yang dipegang. Persis. Lanjut ya, ada dorongan tak terkendali, compulsions. Ini lebih ke arah kecanduan atau kebiasaan buruk yang susah banget lepasnya. Kecanduannya, oke. Solusinya apa kata teks ini? Solusinya adalah hidup dalam kemerdekaan Kristus dan dipimpin Roh Kudus. Jadi bukan ikutin dorongan daging. Rujukannya Galatia 5 ayat 1. Istilah daging di sini maksudnya apa ya kira-kira dalam konteks teks ini? Biasanya sih dalam teologi yang dipakai teks ini, daging itu nunjuk ke kecenderungan alami manusia buat ikutin keinginan duniawi atau hawa nafsu aja gitu. Oke, jadi teks ini konsisten ya membingkai masalah psikologis atau perilaku pakai kacamata spiritual. Iya, kelihatannya gitu. Kayak kecanduan tadi dilihat sebagai perhambaan. Jadi solusinya ya kemerdekaan dalam hubungan spiritual. Mindahin kendali dari dorongan internal ke apa yang diyakini sebagai tuntunan Roh Kudus. Dan fear, cemas soal masa depan, takut kehilangan, takut gagal.
Nah, ini juga takut. Gimana penangkalnya? Penangkalnya, kata teks ini, bukan cuma berani biasa, tapi apa yang disebut roh kekuatan, kasih, dan ketertiban atau disiplin diri. Ada di 2 Timotius 1 ayat 7. Roh kekuatan, kasih, ketertiban. Iya, plus keyakinan juga pada penyertaan Tuhan. Oh, jadi bukan cuma penghiburan pasif ya, tapi kayak ada roh yang memberdayakan gitu? Kayaknya gitu. Jadi, menurut teks ini, takut itu nggak cuma hilang, tapi diganti sama kekuatan dari dalam dan kasih yang bikin kita bisa bertindak, bukan malah lumpuh. Oke, lanjut. Terus, keputusasaan, hopelessness. Perasaan kayak nggak ada jalan keluar, masa depan suram gitu. Solusinya, pegang harapan pada rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Ngutip Yeremia 29 ayat 11, percaya ada tujuan baik di balik kesulitan. Ini langsung nyerang intinya keputusasaan ya, yaitu hilangnya harapan. Iya, Dengan ngarahin fokus ke rancangan Tuhan yang lebih besar, teks ini nawarin semacam jangkar harapan gitu ya, walaupun situasinya kelihatan suram dari kacamata kita. betul. Nah, yang terakhir dari 7 ini kepahitan, bitterness. Nyimpen dendam, sakit hati yang nggak selesai-selesai. Wah, ini juga bisa jadi racun ya. Iya, penangkalnya mengampuni. Sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita. Ayatnya Efesus 4 ayat 31-32 sama Ibrani 12 ayat 15 yang ngingetin jangan ada akar pahit. Fokusnya ke relasi dan penyembuhan diri ya. Jadi kepahitan itu dilihat kayak racun yang merusak diri sendiri. Benar. Dan solusi pengampunan itu dipandang bukan cuma melepasin orang lain, tapi juga niru standar ilahi dalam hubungan menurut teks ini. Oke. Nah, selain penangkal buat tiap serangan tadi, sumber ini juga nyinggung soal perlindungan yang lebih umum. Namanya perlengkapan senjata Allah. Oh, yang di Efesus 6 itu ya? Iya, betul. Efesus 6 ayat 10-18. Ini kayak metafora buat pertahanan rohani gitu. Misalnya, ada perisai iman buat madamin panah api, serangan mungkin maksudnya keraguan atau godaan ya. Bisa jadi. Terus ada pedang roh, yaitu firman Tuhan, buat dipakai aktif melawan. Nah, konsep perlengkapan senjata ini jadi kayak melengkapi yang tadi ya. Ini nguatin pandangan sumber ini bahwa kehidupan spiritual itu, seperti yang digambarkan teks ini ya, perlu pertahanan dan perlawanan aktif. Jadi nggak cuma nunggu diserang baru bereaksi. Iya, nggak cuma responsif, tapi juga proaktif membentengi diri pakai alat-alat rohani yang spesifik itu. Mengintegrasikan semua penangkal tadi dalam strategi pertahanan yang lebih luas. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, sumber ini kan udah petain 7 tantangan batin. Malu, pikiran liar, dorongan buruk, takut, putus asa, pahit hati, sama rasa nggak berharga. Iya, 7 itu. Dan buat masing-masing ada solusi yang akarnya kuat di keyakinan Kristen, ayat Alkitab spesifik, sama hubungan pribadi dengan Tuhan. Intinya sih, menurut teks ini, kemenangan itu bisa diraih lewat iman, pemahaman firman, dan hidup yang dipimpin Roh Kudus. Memang, kerangka kerja yang disajikan sumber ini sangat terstruktur ya, buat hadapi pergumulan internal dari sudut pandang spiritual tertentu. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan refleksi nih buat Anda yang menyimak. Refleksi gimana tuh? Ya, coba renungkan. Sejauh mana sih gagasan tentang senjata iblis dan penangkal Alkitabiah, kayak yang dijelasin teks ini, terasa nyambung atau mungkin malah beda dengan cara Anda pribadi memahami dan mencoba atasi tantangan-tantangan serupa dalam hidup Anda sendiri? Pertanyaan yang menarik buat direnungkan lebih dalam ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Terima kasih juga. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.